Dan mungkin saya selalu nambah dalam diri saya karena posisi wingback dituntut untuk bisa membantu penyerangan, membantu bertahan. Oleh maka dari itu saya nambah seperti latihan terutama fisik. Masuk musim ketiga Mas Doni di Persija. Bagaimana progresnya selama ini? Karena pasti ada rasa perbedaan sejak musim pertama bermain dengan sampai musim ini. Ya, kalau menurut saya ada beberapa perbedaan yang saya rasakan. Pertama itu dari pelatih, karena musim pertama saya dipegang oleh Coach Angelo Alessio, setelah itu Coach Sudirman, dan yang terakhir Coach Thomas Doll. Dan yang kedua mungkin perbedaan cara bermain aja. Karena setiap pelatih kan berbeda cara bermainnya, dan yang terakhir perbedaan posisi saya bermain. Mungkin beberapa kali dalam musim lalu Mas Doni bisa dikatakan selalu tampil sebagai super sub dan memberikan perbedaan di lapangan. Sekarang dalam kondisi tim yang mungkin bisa dikatakan kurang begitu baik, adakah pressure yang dirasain sama Mas Doni pas masuk lapangan? Kalau pressure sebenarnya tidak ada yang di dalam diri saya, karena setiap saya masuk lapangan saya berpikir bahwa saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memberikan perbedaan. Nah, kembali lagi tadi kan Mas Doni bilang sempat tampil dengan berbagai di posisi yang berbeda. Nah, tapi kan sekarang di musim ini mungkin bisa dikatakan Mas Doni bermain di posisi wingback kiri. Sejak kapan main di posisi itu dan bagaimana Mas Doni bisa terbiasa dengan posisi wingback kiri? Kalau bermain sebagai wingback mungkin dari awal musim lalu, setelah Coach Thomas Doll datang, itu saya berposisi sebagai wingback. Untuk pertama awal-awal sih saya kaget karena belum terbiasa di posisi itu, dan untuk cara adaptasinya mungkin kan karena ada Abang Firza Andika, saya sering bertanya kepada dia bagaimana caranya bermain, dan mungkin saya selalu nambah dalam diri saya karena posisi wingback dituntut untuk bisa membantu penyerangan, membantu bertahan. Oleh maka dari itu saya nambah seperti latihan terutama fisik. Tapi aslinya Mas Doni posisinya? Kalau pertama awal datang ke Persija saya sebagai gelandang, dan setelah di Coach Angelo Alessio saya dipasang sebagai posisi sayap kiri. Oke. Nah, ini kan jadi musim kedua buat Mas Doni ya bersama Thomas Doll. Apa perbedaan peran dan tugas yang diberikan Thomas? Mungkin kalau dari segi peran dan tugas ada sedikit perbedaan, karena di Coach Thomas Doll ini saya kadang ditaruh di posisi playmaker atau gelandang serang, dan kadang juga di wingback. Mungkin itu aja. Bagaimana dengan adaptasinya? Soalnya kan di musim ini mungkin sedikit berbeda ya. Ya, kalau di posisi wingback ya itu tadi Mas, karena ada senior saya atau Firza, saya bertanya pada dia, dan untuk posisi gelandang serang memang dari sebelum saya masuk Persija memang saya berposisi sebagai gelandang serang, jadi ya nggak terlalu. Ya tergantung Coach Thomas saja yang memposisikannya di mana. Oke, selain dengan Firza, biasanya diskusi dengan siapa soal performa di lapangan? Kalau performa di lapangan mungkin malah sama kakak saya, Abang, karena abang saya juga pemain sepak bola, dan jadi setiap pertandingan itu saya selalu bertanya kepada dia apa kekurangan saya dan apa yang harus ditambah di diri saya. Biasanya feedback apa yang dikasih sama abang? Dia selalu jadi motivasi untuk saya. Dia sebelum main juga dia selalu memberikan motivasi kepada saya bahwa ini kesempatan saya, dan setelah pertandingan dia juga selalu memberikan saran dan apa yang harus ditambah di dalam diri saya. Oke, Mas Doni berapa kali dipanggil timnas, walaupun sebenarnya nggak banyak kesempatan untuk bermain, tapi terakhir kali sempat memperkuat timnas U23 dan senior secara bersamaan. Bisa diceritain nggak?
Waktu situasi itu mungkin sebelum saya kumpul dengan timnas U23 itu saya belum diberi tahu kalau saya itu dikirim ke Surabaya gabung dengan timnas senior. Dikasih tahunya itu setelah saya datang ke hotel, kumpul pertama itu Mas. Setelah makan siang saya diberi tahu sama pelatih ada beberapa pemain yang dikirim ke Surabaya termasuk saya. Dan setelah itu kan siangnya Mas, dan sorenya saya berangkat ke Surabaya dengan 3 orang. Setelah di Surabaya mungkin saya berlatih selama 4 atau 5 hari lah Mas. Setelah pertandingan lawan Turkmenistan malam, mungkin di sekitar jam 12 malamnya itu saya langsung ke Solo lagi untuk menghadapi pertandingan Sinata IP dan Turkmenistan. Oke, target terdekat Doni di timnas sebenarnya apa sih? Kalau dari diri saya sendiri mungkin bisa masuk skuad untuk Piala Asia U23 yang akan digelar pada April 2024. Oke, kemarin kita kedatangan Jakmania untuk diskusi bersama jadi diskusi antara supporter dengan pemain. Tanggapan Mas Doni gimana? Kalau tanggapan saya mungkin ini sangat bagus buat tim karena mereka datang untuk memotivasi pemain semua istilahnya, dan kita mendiskusikan apa yang perlu kita benahi untuk kedepannya. Oke, sekarang yang pertanyaan terakhir. Saat masih di Bina Taruna, Mas Doni punya buku catatan yang berisi lagu-lagu Jakmania. Saat ini masih seperti itu? Mungkin waktu situasi itu mungkin pas memang latihan lagi libur dan saya tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi saya istilahnya gabut lah Mas itu Mas. Ya, saya menggambar logo Persija serta lagu-lagunya. Sekarang berarti udah nggak? Ya udah jarang. Lagu Jakmania yang paling Mas Doni suka? Mungkin Persija menyatukan kita. Setelah pertandingan kan kita selalu anthem itu dan kadang saya merasa merinding. Oke, ini kan kita sekarang akan mengarungi sisa musim di paruh kedua ya. Mungkin persiapan Mas Doni seperti apa? Kalau persiapan tim mungkin sesuai dengan Coach Thomas, dan untuk diri sendiri mungkin lebih menambah porsi latihan karena saya dapat pesan dari Coach Paul, pelatih Persija, untuk menambah berat badan. Membesarkan badan ya Mas ya? Ada pesan untuk Jakmania Mas Doni? Seperti yang kita tahu, karena kondisi tim yang seperti kurang baik lah istilahnya, mungkin pesan dari saya, mungkin saya sebagai pemain butuh dukungan dari kalian, selalu support pemain Persija.